Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Suseno, NIM 630402058, kelas 6B SKBI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha es klamud jeli susu. Yang pertama yaitu konsep bisnis es klamud jeli susu. Ya, es klamud jeli susu. Begitulah bentuk usaha makanan ini. Es klamud jeli susu sendiri merupakan salah satu minuman segar dan menyehatkan dengan bahan dasar kelapa muda. Lanjutnya, agar memiliki cita rasa yang khas, kemudian ditambahkan dengan jeli dan juga susu kental manis ya teman-teman. Adapun rencana penjualan ini akan berada di kawasan di alun-alun di sekitar Ungaran Timur. Ya, pokoknya Ungaran. Dengan jam operasi mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Gambaran usaha dari saya yaitu seperti namanya, es klamud jeli susu merupakan sebuah minuman yang berbahan dasar kelapa muda yang masih segar. Adapun latar belakang pembuatan ide es klamud jeli susu ini karena kelapa muda di tempat saya itu mudah ditemukan ya teman-teman, dan juga murah di tempat saya. Dan yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran saya itu agar produk yang dibuat ini bisa lebih mengenai, maksudnya dikenal oleh masyarakat gitu, dan saya membuat ciri khas sendiri yaitu dengan dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat, yaitu dengan strategi pasar yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi produk. Strategi produk es klamud jeli susu memiliki keunggulan. Keunggulannya contohnya penggunaan bahan-bahan yang masih muda tentunya yang segar, kelapa muda segar. Selain itu saya berikan cita rasa yaitu yang khas gitu. Jadi itu enggak sekedar es kelapa muda tapi ada tambahan jeli dan juga susu kental manis. Jadi itu konsumen itu merasakannya berbeda gitu loh dari yang lain. Terus selanjutnya strategi harga. Agar produk yang saya tawarkan disukai oleh konsumen, tentunya perlu harga yang bersahabat. Maka dari itu es klamud jeli susu ini dijual dengan harga 5.000 ya. Saya jual dengan 5.000 itu sudah untung. Yang penting nggak buntung loh ya teman-teman, sudah untung. Termasuk cukup mudah dan dipastikan dapat dijangkau oleh semua kalangan, anak sekolah maupun orang tua sampai dewasa dan lain-lain. Target pasar saya adalah yaitu strategi target pasar. Yang ketiga, target pasar produk ini secara umum adalah dapat menjangkau semua kalangan, sementara secara khusus produk ini dapat menjangkau anak sekolah yang saya sebutkan tadi, pekerja, para wisatawan yang kebetulan mampir dan menikmati suasana di alun-alun Ungaran. Ya, selanjutnya analisis persaingan. Analisis persaingan, menurut saya setiap penjualan tentunya terdapat persaingan. Begitu pula dengan produk ini, tentunya memiliki persaingan dan memikat konsumen yang ada. Maka dari itulah dibutuhkan analisa yang persaingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisa pesaing. Di sekitar alun-alun sendiri terdapat banyak pesaing dengan produk yang sama, yakni sama-sama menjual es kelapa muda. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi. Produk es klamud jeli susu ini dapat bersaing dengan lainnya tersebut adalah tambahan susu kental manis dan juga jeli sebagai tambahannya. Tambahan susu kental manis dan juga pemanis dan juga jeli akan memberikan sensasi kenyal serta nikmat yang mencantapnya, sehingga berbeda dari yang lain lah gitu intinya. Maaf. Dan yang kedua, posisi dalam persaingan. Sudah diketahui bersama jika minuman sejenis es klamud jeli susu itu memiliki banyak persaingan. Selanjutnya, untuk menghindari ketatnya persaingan usaha, maka produk es klamud jeli susu dibuka di area alun-alun. Dengan pertimbangan masih minimnya penjual dengan usaha serupa. Jadi belum banyak gitu loh di alun-alun yang penjualan serupa itu, baru membuka saya. Gitu teman-teman.
akan membuat potensi untuk memperoleh profit menjadi lebih maksimal. Selanjutnya adalah rencana, desain, dan pengembangan. Ya tentunya itu pasti ya teman-teman. Agar usaha ini dapat berjalan, bertahan dan berkembang, maka dibutuhkan sebuah desain usaha dan pengembangannya. Adapun rencana, desain, dan pengembangannya adalah yaitu yang pertama tujuan usaha jangka panjang. Usaha jangka panjang itu bukan hanya tukang cukur. Itu kan kalau tukang cukur otomatis jangka panjang ya. Ya ini ya yang saya jelaskan adalah usaha minuman ini memiliki tujuan untuk menjadi produk minuman yang diminati oleh semua kalangan tentunya. Itu dari kalangan anak-anak, orang dewasa, dari berbagai kalangan. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah dapat membuka cabang lain, contohnya di depan minimarket, terus di pinggir-pinggir jalan, terus bisa di mall-mall, begitulah. Jadi nggak hanya di alun-alun, jadinya bisa di tempat-tempat lain atau di wisata lainnya, misalnya kalau di sini ya di Watu Gajah Prak gitu yang tempatnya panas gitu. Yang kedua, strategi. Ya, strategi agar es kelamus jeli susu dapat dikenal banyak orang, maka perlu dilakukan promosi baik secara online maupun offline. Itu yang saya lakukan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk ke semua konsumen. Adapun promosi lewat online dengan cara memanfaatkan jejaring media sosial, contohnya Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Sementara promosi via offline dengan cara membuat brosur serta membuat logo yang menarik dan ditempatkan di titik-titik yang dianggap strategis atau yang sering dikunjungi orang dalam keramaian. Ya, begitulah. Terus rencana apa tadi ya? Maaf. Terus rencana keuangan. Analisis rencana keuangan. Sebelum menjalankan usaha dibutuhkan menjelaskan analisis secara keuangan yang tepat. Hal ini agar tidak terjadi ketimpangan antara modal dan juga pendapatan. Adapun analisis keuangannya sebagai berikut. Modal awal, biaya variabel itu biaya pokok. Biaya variabel plus biaya tetap. Yang pertama adalah biaya variabelnya itu biaya bahan baku ya. Dikali 30 hari. Sama dengan 125.000 kali 30 hari sama dengan 3.725.000. Ditambahkan biaya tetapnya yaitu 2.600.000. Biaya tetap itu contohnya itu gerobak dan juga sewa lahan. Bisa dianggap begitu ya teman-teman. Jadi totalnya itu 6.325.000. Hasil penjualan per bulan. Target penjualan per bulan kali harga jual per gelas 30 hari, berarti kan 50 gelas dikali 50.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya 7.500.000. Jadi labanya hasil penjualan dikurangi modal 7.500.000 dikurangin 6.325.000 sama dengan 1.148.000. Itu laba. Selanjutnya modal awal atau bahan baku. Saya akan sebutkan secara rinci juga ya teman-teman. Yang pertama 6 buah kelapa muda. Per bijinya 10.000, berarti dikali 6 60.000. 1 kaleng susu 7.000. 3 saset jeli 6.000. Setengah kilogram gula pasir 10.000. Air isi ulang 15.000. Es batu 4.000. Kelapa muda untuk santan 5.000. 1 pak gelas plastik 12.000. Sedotan 3.000. Kantong plastik 3.000. Total biaya 125.000. Itu modal bahan pokok lah. Pokoknya ya modal bahan pokok. Total biaya berarti bahan pokok itu 125.000, tapi itu pasti sisa karena itu semua sudah saya lebih-lebihkan harganya, teman-teman. Selanjutnya nama alat. Total biaya alat maksudnya gerobak
itu seharga 2 juta. Sewa tanah itu sekitaran per bulan itu antara 400 sampai 600 ribu. Terus nomor 2 tremos itu ya sekitar 200 ribu. Gayung 5 ribuan juga ada, 10 ribu juga ada. Satu buah toples 10 ribu, spanduk sekitaran 45 ribu. Total biaya 2 juta 260 ribu. Sehingga total modal awal untuk bahan baku dan peralatan adalah Rp 2 juta 385 ribu di total biaya pokok tadi bahan baku. Ya sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya Gilang Suseno, NIM 6304004020058. Sekian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.